Jadi saya jadi belajar ulang kitab saya karena kitab saya dituduh sama almarhum Syekh Ahmad Didat rahimahullah, bahwa di dalam kitab saya ada yang namanya plagiarisme pertama, yang kedua ada kontradiksi, yang ketiga ada ayat tidak asli. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, yang biasa pegang Al-Quran, seandainya di Quran bapak ibu baca ada catatan kaki di bawahnya, ayat ini pasti tidak asli, rasanya bagaimana tadi? Tipek. Saya waktu mendengar argumen daripada almarhum Syekh Ahmad Didat, hati saya panas, Ustaz. Panas, kitab saya dibilang ada ayat tidak asli, berarti kan ini tidak bisa disebut kitab suci, gitu ya. Tetapi akhirnya saya banyak mencatat apa yang diperdebatkan, ayat-ayat itu banyak catat. Meja kerja saya itu penuh dengan kertas, apa itu dulu namanya, post-it ya. Ada post-it yang ada lemnya, jadi tempel. Meja saya penuh dengan catatan post-it, isinya ayat-ayat Bible. Ketika saya mencari bukti, akhirnya saya mendapati bukti yang dituduhkan oleh almarhum Syekh Ahmad Didat itu malah dari kalangan saya sendiri. Jadi saya mendapatkan bukti bahwa betul memang ayat ini dulunya tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno, ya. Awalnya ayat ini adalah catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah Yunani oleh para penyalin. Disebut karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Saya berpikir tidak asli kan berarti palsu ya, berapa? Terus akhirnya saya bilang, kalau begitu kitab yang disebut kitab suci ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Setelah sekian tahun saya mempelajari kristologi, saya juga belajar Islam, termasuk juga dari Tuan Guru. Akhirnya kitab yang dulu menjadi bukti ya bahwa ada ayat yang tidak asli itu saya pegang di depan pendeta ketika saya berdebat, Ustaz. Jadi saya di Yayasan Garda Mualaf ini memang ditugaskan untuk berdebat dengan para pendeta minimal setahun 2 kali. Kita yang sediakan tempat, kita yang bayar tempatnya, kita sediakan kamar dan segala macam fasilitas buat para pendeta hanya untuk berdialog. Akhirnya kitab yang dulu itu saya pegang menjadi bukti bahwa ayat ini tidak asli, saya perlihatkan di depan pendeta. Saya tanya, Pak Pendeta, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan atau bukan? Tapi saya sambil pegang. Saya tahu pendeta ini jujur. Dia jawab, bukan. Ketika dia jawab bukan, cukup buat saya untuk membuktikan di depan penonton. Begitu penonton dengar pendeta bilang bukan, penonton tepuk tangan. Ketika saya tanya, di dalam kitab Bapak ada kitab namanya Ibrani. Siapa Pak yang menulis atau mengarang kitab Ibrani ini? Pendeta bilang tidak diketahui. Penonton tepuk tangan lagi. Sampai akhirnya saya tunjukkan di depan pendeta itu, kalau begitu Pak, kitab yang ada di meja Bapak itu bisa nggak Pak disebut sebagai kitab suci? Dengan jujur pendeta itu bilang bukan. Tepuk tangan lagi penonton. Buat kami, buat saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf Indonesia, buat kami pengakuan seperti itu sudah cukup. Ya, saya berdebat dengan pendeta berapa kali, saya tidak punya niat untuk memualafkan siapa-siapa. Ya, saya hanya membuktikan di depan mereka, direkam, disiarkan di YouTube, bisa menjadi jalan hidayah buat siapapun. Alhamdulillah, itu bonus buat kami ya. Jadi ketika dia bisa bilang itu bukan kitab suci, sudah cukup buat saya. Bahkan ketika setelah berdebat ada ibu-ibu datang, kok saya mau masuk Islam, tunggu ya Bu ya, debatnya belum selesai sebenarnya. Ini masih coffee break gitu. Ibu tunggu sebentar, nanti debat selesai baru kita sadar. Setelah selesai saya bilang sama pendeta, Pak Pendeta terima kasih banyak sudah datang, kita sudah berdebat dengan baik, dipersilakan meninggalkan ruangan, kan gitu ya. Ini ada yang mau syahadat Pak, sama gitu. Kata pendetanya, saya belum pernah melihat orang syahadat, saya mau lihat gitu.
Saya tanya, enggak sekalian Pak? Enggak. Ya sudah, akhirnya kita sadarkan di depan pendeta. Ya, alhamdulillah buat kita itu adalah sebuah bonus ya. Ada orang yang menjemput hidayah karena melihat debat kita, sama seperti saya dulu masuk Islam juga karena menonton debatnya almarhum Syekh Hamid Didat, debatnya Dr. Zakir Naik. Jadi berdebat bukan tidak boleh Ustaz ya, boleh ya, tetapi harus dengan cara yang paling baik. Nah, kita juga melihat bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita berdebat, video debat kita bisa menjadi jalan hidayah buat orang lain. Ada seorang pemuda Cina Ustaz, di Jakarta, matanya sipit sekali. Saya bilang, kalau kamu ketawa jangan kenceng-kenceng ketawanya ya. Kalau kamu ketawa kenceng-kenceng saya kabur, kamu nggak lihat saya nanti. Saking sipitnya. Dia suka mabuk, hampir tiap hari minum. Tapi dia berteman dengan seorang Habib. Tapi Habibnya nggak mabuk. Yang mabuk dia ya. Suatu ketika anak muda ini sedang mabuk, buka YouTube, dia lihat video saya sedang berdebat dengan pendeta. Qadarullah 10 hari kemudian setelah itu dia masuk Islam. Alhamdulillah ya, dari perdebatan itu bisa membawa orang berpikir, kemudian dia menyebut hidayah buat kita, alhamdulillah, itu adalah bonus. Cuman sayangnya anak muda itu bersahadatnya bukan ke masjid, dia tanya tetangganya atau teman orang, disahadatkan oleh salah seorang ustadz di dekat rumahnya, dia harus bayar 2.500.000 untuk bersahadat. Saya sampai malu dengarnya ya, dia masuk ke Islam nonton video saya, tapi dia masuk ke Islam bersahadat bayar 2.500.000. Qadarullah setelah saya bisa bertemu dengan anak muda ini, saya ganti 2.500.000. Kamu dapat zakat nggak? Tidak, saya sekalian saya kasih zakat. Kita harus menunjukkan kepada orang di luar Islam bahwa di Islam itu tidak ada yang namanya masuk agama Islam bayar, ya. Sampai ya alhamdulillah. Jadi saya juga bersyukur. Saya dan teman-teman di Yayasan Gagah Mualaf ini sekarang hampir setiap hari terima tamu Ustaz. Yang orang Kristen datang, juga yang Muslim datang. Kalau yang Kristen mereka pengen tahu kitabnya, mereka pengen lihat bukti-bukti yang sering saya tunjukkan di YouTube. Tapi kalau yang Muslim, ada yang datang bawa suami, istri atau anak yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Itu hampir setiap hari saya terima tamu. Kami tidak pernah istilahnya mengajak atau merayu atau membujuk orang untuk masuk Islam. Saya hanya menunjukkan bukti-bukti apa yang ada di studio saya. Ini kitab kamu, isinya begini, silakan pikir sendiri. Nanti ada juga suami istri yang jadi ribut depan saya tuh. Kamu kalau nggak masuk Islam kita cerai katanya. Saya bilang, Pak Bu, ributnya di rumah aja, Bu, jangan di sini. Ya seperti itu. Jadi kita sekarang ketika ada orang masuk Islam di tempat kami, alhamdulillah sekarang kami mau mereka menjalankan Islam dengan baik secara kafah, gitu ya. Caranya bagaimana? Kalau saya kumpulkan Ustaz, saya mengumpulkan 20-30 orang itu sulitnya bukan main kalau di Jakarta. Orang bekerja, sibuk dan segala macam. Akhirnya saya punya ide kenapa saya tidak mengirim guru privat masing-masing mualaf. Jadi akhirnya sekarang kita kirim setiap minggu dua kali, satu kali datang 90 menit. Setiap mualaf yang bersyahadat tempat kami kita kirim guru privat sampai mereka bisa baca Quran. Kalau belum baca Quran saya belum stop, harus bisa baca Quran. Jadi mereka tidak bisa menghindar. Yang belum sunat, laki-lakinya juga saya sunatkan gratis, harus kasih jadwal gitu. Gak bisa sunat di rumah, datang ke klinik yang akan kerjasama dengan kami. Alhamdulillah semenjak tahun lalu kurang lebih ada 300 orang Ustaz yang masuk Islam di tempat kami, dan kami mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kami semuanya juga istiqomah ya, supaya orang-orang yang masuk Islam di tempat kami itu juga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Quran itu benar-benar mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya, yang membuktikan bahwa Quran itu bukan karangan seorang manusia. Tadi Ustadz Abdul Somad juga sudah mengutip beberapa ayat yang mungkin berkenaan dengan sains. Yang paling mengena, yang paling mengena dengan saya itu di Quran surat Al-Hadid ya, ketika diturunkan kami menurunkan besi
supaya bermanfaat buat manusia. Terjemahan dulu menurunkan, terjemahan sekarang menciptakan. Anzalna, harusnya lebih tepat yang menurunkan kali ya. Tapi yang kita pikir gini, kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Menurunkan berarti kan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, besi yang di bumi yang bisa kita eksplor itu ternyata dikonfirmasi oleh NASA. Besi yang bisa diambil oleh manusia yang menjadi produk-produk yang kita pakai sekarang ini, itu ternyata tidak berasal dari bumi, dari alam lain, dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Ya, bumi ketika baru terbentuk masih panas, kejatuhan benda-benda langit yang mengandung besi yang kemudian tertutup oleh tanah setelah sekian miliar tahun, yang sekarang baru kita bisa eksplor. Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dikarang oleh seseorang yang ummi, yang tidak pandai baca tulis, ya Ustaz ya. Bagaimana mungkin dia bisa menyatakan itu pada saat itu yang tidak ada alat yang kita bisa tahu sekarang apa? Teleskop, mikroskop, dan sebagainya. Tidak mungkin dikarang oleh seorang yang ummi pada zaman itu, dan akhirnya bisa dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Seorang fisikawan namanya Stephen Hawking menyatakan bahwa alam semesta kita ini, setelah kita bisa punya teleskop yang bisa mengamati bintang-bintang, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini mengembang. Di Quran sudah dijelaskan dari mana seorang Nabi Muhammad SAW yang ummi bisa menyatakan hal-hal seperti itu. Di Quran surat Al-An'am juga disebutkan bahwa ketika Allah mengizinkan orang untuk memeluk Islam, Allah menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah SWT mengizinkan orang itu tersesat, Allah SWT membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Ustadz kan ahli hadis nih. Ustadz pernah baca nggak Nabi Muhammad SAW pernah naik gunung sampai susah bernapas gitu? Iya. Tidak ada Ustadz ya? Orang waktu naik ke Jabal Nur, Jabal Sur, tak ada cerita. Tak ada cerita itu. Sejak kapan manusia tahu kalau mendaki langit orang akan susah bernapas? Baru tahun 1648 seorang ilmuwan bernama Pascal, dia yang pertama kali menyatakan bahwa semakin tinggi udara oksigen makin tipis. Ya. Dari mana seorang nabi yang ummi bisa mengatakan bahwa orang dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit? Masya Allah. Jadi ya, dan di dalam Quran yang sudah saya pelajarin, kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, dan ternyata kurang lebih 80% terbukti benar, Ustaz. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Ya, insya Allah dengan ilmu probabilitas, entah 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, entah 1000 tahun lagi, insya Allah akan terbukti benar. Ya, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu supaya kita selalu berpegang kepada Quran. Tidak ada lagi nabi yang bersama dengan kita. Yang ada bersama kita sekarang adalah ulama-ulama penerus nabi. Tetapi apa yang bisa kita pegang, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca kalau bukan Qurannya? Ya. Umat Islam tidak perlu apa-apa selain daripada Quran. Di dalam Quran sudah dijelaskan semuanya. Tetapi kalau kita ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail, baru kita turun ke hadis yang sahih. Kalau tidak ada di hadis yang sahih, baru kita turun kepada ijma ulama ataupun ilmu qiyas, ya Ustaz. Maka itu saya juga ingin berpesan pada Bapak Ibu di sini, karena saya pernah di sana, saya tahu pola pikir mereka. Kita sendiri tahu bahwa di Quran disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 120, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kalau kita belum ikut agama mereka, betul ya? Maka itu kita sekarang yang wajib untuk apa? Menguatkan iman dan akidah kita supaya kita tidak ikut jalan mereka. Setiap hari kita baca di Quran, baca di sholat bahwa Allah SWT melaknat mereka. Tetapi kalau kita tidak memperkuat iman dan akidah kita, itu berbahaya buat kita.
Ya, satu hal yang ingin saya sharing buat Bapak Ibu, bahwa mereka membuat kitab-kitab itu dengan istilah-istilah Islam juga. Ya, di dalam kitab mereka ditulis Alkitab. Saya sebagai orang yang pernah mempelajari kitab mereka, sudah lama bergumul dengan kitab mereka, saya mengajak Bapak Ibu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya. Yang kedua, mereka juga membuat kitab dengan tulisan si Injil. Ya. Kita sebagai orang Islam jangan menyebut kitab itu juga sebagai sebutan Injil. Kenapa? Karena di Quran yang disebut dengan Injil kan cuma satu, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Sedangkan kitab yang mereka bikin Injil itu di dalamnya nanti ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang dimaksud Quran. Ya. Jadi Quran sudah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel pada zaman itu. Tetapi kalau dipelajari, ternyata kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, ya, Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Juga kitabnya orang Kristen atau Nasrani yang disebut dengan Injil, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya, kenapa? Karena kita bisa tahu, kita bisa cek latar belakang sejarah penyusunannya. Tanakh yang di kitabnya orang Yahudi disusun kurang lebih 1000 tahun setelah Nabi Musa alaihissalam tidak ada. Injil yang diklaim oleh Kristen sebagai kitab suci juga bukan, atau maksud saya gini, disusun kira-kira hampir 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita tidak pernah baca ya di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya dan Nabi Isa alaihissalam atau pengikutnya menulis kitab Injil. Betul Ustaz? Tidak ada kan? Kita juga tidak pernah membaca di Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan Injil dan Allah pula yang menjaganya. Betul? Karena tidak ada itu, berarti makanya kita jangan beranggapan bahwa kitab Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi dan kitab Injil yang dipegang oleh Kristen zaman sekarang itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya. Jadi maksud saya, ketika Bapak Ibu nanti bertemu dengan orang yang memberikan kitab ada tulisan Injil, ini loh Injil yang diterima Nabi Isa, jangan buru-buru percaya. Ya. Pegangan kita adalah Al-Quran. Di Quran sudah jelas, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan, tapi yang asli yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Juga Quran telah mengklaim bahwa Quran sudah bahwa orang-orang Bani Israel sudah pernah mengubah-ubah kitab mereka. Ya. Di Quran juga sudah dijelaskan bahwa apa yang disalahpahami oleh umat-umat sebelumnya itu sudah dijelaskan dalam Quran. Jadi buat kita sudah cukup, tidak ada perlu kitab lain selain Quran yang mana sudah mengkonfirmasi, juga menjadi pengoreksi dan juga menjadi penjelasan. Ya, Quran fungsinya sebagai musolik, membenarkan, sebagai al-muhaimin menjadi batu ujian, pengoreksi, juga sebagai mubayyin yang menjelaskan. Insya Allah dengan berpegang pada Quran, insya Allah jalan kita akan selalu lurus ya. Itu yang kita minta dalam setiap doa kita. Jadi saya juga berharap umat Islam dimanapun berada di Indonesia bisa terhindar dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya pemurtatan yang sering dilakukan oleh pihak mereka hanya dengan sembako. Ya, sembako itu alat yang sangat efektif untuk bisa menggelincirkan iman seseorang. Ya, kalau umat kita ekonominya lemah, mereka mudah tergelincir hanya dengan sembako. Jadi hati-hati, kita juga harus bekerja sama, kita harus bahu-membahu, menjaga sesama kita, karena di Islam, dengan sistem Islam, harusnya tidak ada orang miskin, harusnya. Ya, kalau dijalankan benar-benar syariat Islamnya. Ya, saya tahu seorang profesor di Amerika,
Dia mempelajari sekilas tentang syariat Islam, dari mulai sholat, zakat, puasa. Hanya dengan itu sebenarnya, dia bilang bahwa Muhammad, dia sebutnya Muhammad ya, bukan Nabi Muhammad SAW ya. Dia sebut Muhammad itu seorang yang jenius gitu. Kenapa? Karena dengan sholat dianggapnya orang itu riset dengan penciptanya. Dengan zakat itu dia bisa menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah keumatan. Dengan puasa juga sama bisa membuat masyarakat lebih rata gitu ya, tidak ada kejomplangan kaya miskin. Dengan zakat itu bisa mendekatkan gitu. Jadi dia sampai bilang bahwa Muhammad itu seorang yang jenius. Dari kajian ini, kita dapat memahami bahwa pencarian kebenaran dalam agama bukanlah perkara ringan, apalagi jika hanya didasarkan pada perasaan, tradisi, atau klaim sepihak. Koh Donditan menegaskan bahwa pembahasan tentang agama dan kitab suci yang paling benar harus diletakkan di atas dalil yang jelas, kajian teks, sejarah, serta penggunaan akal sehat yang jujur. Inilah alasan mengapa perdebatan dengan non-Muslim sering terjadi, bukan untuk mencari sensasi atau kemenangan, tetapi sebagai upaya menguji keyakinan secara terbuka dan intelektual. Namun kajian ini juga menekankan bahwa perdebatan bukan tujuan akhir. Kebenaran sejati tidak lahir dari suara paling keras, melainkan dari argumen yang paling kuat dan konsisten. Kehadiran Ustadz Abdul Somad menjadi pengingat penting bahwa dakwah dan dialog harus tetap dijalankan dengan ilmu, adab, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral, agar perbedaan keyakinan tidak berubah menjadi permusuhan, tetapi menjadi sarana saling memahami. Semoga kajian ini membuka wawasan, memperkuat keimanan, dan mengajak siapapun yang menyimaknya untuk berpikir lebih dalam, bersikap lebih dewasa, serta jujur dalam mencari kebenaran tanpa kehilangan akhlak dan rasa hormat terhadap sesama.